Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kabarnya baik hari ini. Nah, bertemu kembali dengan saya Muhammad Anizar. Dalam video kali ini, saya akan sedikit membahas proyeksi ortogonal pada vektor ya. Nah, apa sih proyeksi ortogonal itu? Nah, mari kita bahas. Nah, pengertiannya adalah proyeksi tersendiri adalah transformasi titik dan garis dari suatu bidang ke bidang lain dengan menghubungkan titik-titik yang bersesuaian pada dua bidang dengan garis sejajar. Nah, ada dua jenis proyeksi pada bahasan vektor kali ini ya, yaitu proyeksi skalar dan proyeksi vektor ortogonal. Nah, perbedaannya dari proyeksi skalar dan proyeksi vektor terdapat pada objek yang diproyeksikan ya teman-teman. Nah, pada proyeksi vektor, objek proyeksinya adalah vektor dan panjang vektor. Nah, artinya dia mempunyai arah ya. Nah, sedangkan pada proyeksi skalar, hanya objek proyeksi dan panjang vektornya saja. Nah, proyeksi dibedakan menjadi beberapa jenis yang meliputi proyeksi ortogonal, aksonometri, proyeksi miring, dan perspektif. Nah, pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang proyeksi skalar dan proyeksi vektor pada proyeksi ortogonal ya. Nah, yaitu proyeksi ortogonal adalah suatu gambar proyeksi yang bidang proyeksinya mempunyai sudut tegak lurus terhadap proyektornya. Nah, ortogonal ya. Jadi, bidang proyeksinya akan selalu tegak lurus. Nah, untuk hasil proyeksi vektor, nah, yang ini, nah, jika terdapat vektor 1 yang warna biru dan vektor 2 yang berwarna magenta ya. Jadi hasil proyeksi vektornya akan yang seperti warna merah. Nah, itu untuk hasil proyeksi vektornya. Nah, untuk hasil proyeksi skalarnya adalah yang garis hitam ini. Nah, jadi bisa kita lihat dari gambar di sini, hasil proyeksi vektor itu mempunyai arah ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk proyeksi skalar tidak memperdulikan arahnya. Jadi, dia hanya mengukur panjangnya saja. Nah, baik kita lanjut. Nah, proyeksi skalar ortogonal biasa disebut juga dengan proyeksi panjang vektor ortogonal. Nah, dengan kata lain, objek proyeksi berupa panjang vektor atau hasil dari proyeksi skalar suatu vektor adalah panjang vektornya. Nah, jadi panjang vektornya saja ya yang menjadi titik fokus di sini. Nah, lalu untuk rumus untuk menghitung panjang proyeksi skalar, vektor ortogonal dibentuk dengan melihat apa vektor mana diproyeksikan dengan vektor apa. Jadi vektor apa diproyeksikan dengan vektor apa itu akan selalu diperhatikan ya. Nah, oke kita lanjut saja. Nah, ini kita masuk ke contohnya. Proyeksi skalar vektor A pada arah vektor B memiliki rumus yang berbeda dengan proyeksi vektor B terhadap vektor A. Nah, bisa dilihat dari gambar di sini. Nah, jadi terdapat vektor A yang berwarna biru dan vektor B yang berwarna magenta. Nah, hasil proyeksinya adalah vektor C, nah yang berwarna merah ini. Nah, sedangkan jika vektor B diproyeksikan pada vektor A, nah akan seperti ini hasilnya. Nah, vektor B diproyeksikan terhadap vektor A, nah maka proyeksinya ada di sini. Nah, di vektor C ini yang berwarna merah, seperti itu. Nah, untuk rumusnya juga berbeda ya. Jadi, kita bisa lihat di sini. Jadi, untuk panjang vektor C atau norm C sama dengan A atau vektor A dikali vektor B dibagi panjang dari vektor B atau norm B. Nah, untuk proyeksi skalar vektor B pada vektor A, nah jadi rumusnya itu panjang vektor C sama dengan panjang vektor A dikali vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A. Nah, nanti ada contoh soalnya. Oke, kita masuk ke vektor ortogonal. Nah, yaitu pada proyeksi vektor ortogonal yang menjadi objek proyeksi adalah vektornya ya. Nah, sehingga hasil dari proyeksi vektor ortogonal adalah sebuah vektor yang dapat dinyatakan dalam bentuk koordinat atau bilangan-bilangan dengan arah. Nah, jadi untuk proyeksi vektor ortogonal ini pasti mempunyai arah ya. Nah, cara menentukan vektor hasil proyeksi dapat menggunakan rumus berikut. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, jadi untuk proyeksi vektor B terhadap A atau A terhadap B itu rumusnya berbeda. Nah, maka
Jadi vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B sama dengan dibagi norm B kuadrat dikali B. Nah, untuk proyeksi vektor B pada vektor A yaitu vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi norm A kuadrat dikali A atau vektor A. Nah, oke, kita masuk contoh soalnya. Jadi untuk contoh soalnya itu diketahui vektor A sama dengan 3i ditambah 2j dikurang k dan b-nya adalah i dikurang j ditambah 2k. Tentukan proyeksi vektor ortogonal A pada B. Nah, karena di sini vektornya mempunyai 3 huruf atau 3 suku ya. Nah, maka kita bisa tuliskan seperti ini, dituliskan secara vertikal ya. Nah, supaya nanti enak untuk memasukkan ke rumusnya. Nah, untuk rumusnya kita memakai rumus yang ini, rumus awal ya, seperti yang tadi. Nah, jadi untuk C sama dengan A dikali B dibagi norm B kuadrat dikali B. Nah, jadi untuk A dikali B, maka langsung dikalikan saja di sini ya. Nah, jadi untuk A dikali B sudah kita buat seperti ini, vertikal. Nah, maka langsung saja kita kalikan angka yang atas. Nah, dengan yang atas, yang tengah dengan yang tengah, yang bawah dengan yang bawah. Nah, kenapa seperti itu? Nah, karena kita mengkalikan ini. Nah, di sini ada soal 3i dan i. Nah, dikali. Lalu ada 2j dan j dikali. Lalu ada min k dikali 2k. Nah, itu dikali. Nah, kita masukkan ke rumus. Nah, panjang lintasan atau panjang vektor B atau norm B kuadrat. Nah, itu adalah akar dari B. Akar dari B ya. Akar kuadrat dari B. Nah, jadi akar kuadrat dari 1 kuadrat atau di sini i. Nah, maka kita lambangkan dengan 1 ditambah min 1 kuadrat. Nah, di sini min j. Jadi kita bisa lambangkan dengan min 1, lalu ditambah 2 kuadrat. Nah, sesuai dengan k-nya ya. Nah, dikali dengan b. Nah, b-nya kita sudah rubah ke bilangan seperti ini ya, bilangan vertikal. Nah, maka hasilnya adalah 3 ditambah min 2 ditambah min 2. Nah, dibagi akar kuadrat dari 6 dikali b. Nah, maka hasilnya adalah min 1/6 dikali B. Nah, langsung saja kita kalikan min 1/6 dikali 1, min 1/6 dikali min 1, dan min 1/6 dikali 2. Nah, hasilnya adalah C-nya adalah min 1/6i ditambah 1/6j dikurang 2/6k. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua ya, teman-teman. Nah, dari contoh soal yang kedua, nah diketahui segitiga ABC. Nah, terdapat segitiga di sini teman-teman berjuluk ABC dengan A-nya adalah 1, 1 dan 2, B-nya 4, 3, min 3 dan C-nya adalah 0, 3 dan 0. Tentukan proyeksi vektor ortogonal vektor AB pada vektor AC. Nah, karena diketahuinya adalah titik, bukan vektornya, maka kita cari vektornya terlebih dahulu. Nah, vektor AB, nah caranya adalah dikurang karena mengarah ke B, jadi B dikurang A. Nah, jadi di sini B dikurang A, seperti biasa kita jadikan vertikal untuk pengurangannya supaya lebih mudah. Nah, jadi untuk B dikurang A, jadi sama seperti di sini di soal 4 dikurang 1 sama dengan 3, 2 dikurang 1 sama dengan 1, dan min 3 dikurang 2 jadi min 5. Nah, untuk yang AC sama, jadi kita cari tahu dulu vektornya berapa. Nah, hasilnya juga seperti ini, sama ya, kita buat vertikal dulu supaya lebih mudah untuk pengurangannya. Nah, lalu kita pakai rumus yang tadi ya, C sama dengan vektor AB dikali vektor AC dibagi dengan panjang vektor AC kuadrat atau norm AC kuadrat dikali AC. Nah, lalu kita masukkan angka-angkanya di sini. Nah, 3 dikali min 1, 1 dikali 2, dan min 5 dikali min 2. Nah,
dibagi dengan norm AC kuadrat. Nah, jadi di sini akar kuadrat dari AC ya. Nah, di sini adalah min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Nah, dan dikali dengan AC. Nah, hasilnya adalah min 3 ditambah 2 ditambah 10 dibagi akar kuadrat dari 9 dikali dengan AC. Nah, hasilnya adalah 9/9 dikali dengan AC. Nah, karena 9 dikali 9 adalah 1. Nah, jadi langsung saja dikalikan 1 dengan min 1 sama dengan 1. 1 dengan min 1 sama dengan min 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. 1 dikali min 2 sama dengan min 2. Jadi hasilnya C-nya adalah ini vektor apa namanya? Resultannya ya. Jadi untuk C-nya sama dengan min 1 plus 2J min 2K. Nah, sebenarnya ini diibaratkan saja ya. Jadi ada I, JK. Nah, sebenarnya kita tulis min 1 plus 2 min 2 juga sudah benar. Nah, karena di soalnya juga tidak ada untuk hurufnya ya. Tidak ada abjadnya. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita udah di penghujung materinya. Cukup singkat video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau membingungkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya.